Shalom Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-27. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Semua atas seizin Allah." Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam hidup ini apa saja yang terjadi, apa saja yang kita alami, kita lalui, pasti semuanya atas seizin Allah. Apa yang terjadi atas hidup kita, pasti semuanya atas seizin Allah. Apa yang terhilang, apa yang kita peroleh, itu semua pasti atas seizin Allah. Bahkan kita dituntut, kita diminta untuk tidak iri terhadap apa yang terjadi dalam diri kita, terjadi dalam diri orang lain. Orang lain kelihatannya lebih sukses, sementara kita kurang sukses. Padahal mereka tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, padahal mereka tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya kita lebih sungguh-sungguh. Kadang ini membuat kita iri. Ibu bapak saudara terkasih, hal ini pula yang terjadi dengan murid-murid Yohanes, di mana mereka datang menghadap Yohanes dan berkata bahwa Yesus yang beberapa hari sebelumnya dibaptis oleh Yohanes dan murid-muridnya juga turut membaptis di tempat lain. Dan mereka ketakutan karena apa? Semakin banyak orang datang mengikut kepada Yesus, bahkan memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan para murid Yohanes ini merasa akan kehilangan murid-murid yang lain, akan kehilangan pengikut, sehingga mereka mengadukan hal ini kepada Yohanes, guru mereka. Dan jawaban bijaksana, jawaban yang sangat super sekali dari seorang guru yang bernama Yohanes Pembaptis. Dia berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau itu tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Bahwa semua itu atas seizin Allah. Bahwa Yesus yang membaptis di tempat lain bersama murid-muridnya adalah orang yang telah ditentukan oleh Allah. Dia adalah Mesias yang akan memberikan jalan keselamatan. Yohanes hadir hanya membuka jalan saja. Dia menyiapkan jalan bagi Mesias yang akan hadir. Yohanes, dia sadar betul bahwa apa yang dilakukan Yesus berasal dari surga, berasal dari Allah, dan Allah yang mengaruniakan itu kepada Yesus. Sehingga dalam lanjutan nats ini di pasal 3, Yohanes berani berkata, dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Luar biasa sekali jawaban dari seorang guru Yohanes Pembaptis terhadap murid-muridnya. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, hal ini patut kita renungi, hal ini patut kita teladani. Bagaimana seseorang yang beranggapan apa yang dia dapat, apa yang terlepas dalam dirinya, itu semua dikaruniakan dari surga. Dan apa yang kita miliki saat ini, apakah itu talenta, apakah itu bakat, apakah itu karunia dalam berbagai hal yang baik dan positif, itu semua atas izin Allah dan dikaruniakan, disediakan bagi kita. Kalau itu kita peroleh, maka kita gunakan untuk hal yang baik, hal yang positif, hal yang membangun dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalaupun ada yang terlepas, terhilang dari kita, apa yang tadinya kita miliki, kita genggam, akhirnya terlepas, ingatlah, itu pun atas izin Allah. Dan kita tidak perlu bersungut-sungut sebagaimana murid-murid Yohanes, mereka mengadukan kepada gurunya. Kita tidak perlu seperti itu. Kita tetap memohon kepada Allah yang mengaruniakan segala sesuatu, yang memberikan segala sesuatu dari surga kepada kita. Karena itu ibu bapak, memulai aktivitas pada hari ini, mari
kita pakai waktu kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup ini, itu semua atas izin Allah. Apa yang kita peroleh, apa yang terlepas, itu juga atas izin Allah. Selamat beraktivitas, selamat terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.